Kembali lagi dengan Beta Ali di Basanaho TV bersama Bung Rey. Kali ini kita akan bahas soal debat Pilpres 2024 yang tadi malam berlangsung. Nah, mungkin lebih baginya kita tanya langsung sama Bung Rey seperti apa gambaran-gambaran penglihatan beliau soal di debat Pilpres 2024 tadi malam. Langsung Bang Rey, kira-kira apa yang Abang ini debat lihat? Wapres? Debat Cawapres 2024 yang kemarin 2014 ya, 2024 ya. Yang Abang lihat dari perdebatan masih banyak yang penasaran sekarang, Bang. Termasuk Ahmad Sirajuddin. Ahmad Sirajuddin mungkin penasaran. Dia apalagi dia kan orang politik ya. Iya, pulang kampung. Baik. Bang Rey coba mungkin kasih kita gambaran seperti apa penilaian Bang Rey soal debat Cawapres tadi malam. Baik, kakak sehat ya? Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah. Ini bersama Kakanda Ali atau Bung Ali. Beliau ini owner Basanaho TV. Abang kan walang bercerita. Basanaho itu kasih tahu juga dong. Basanaho itu satu nama yang nama khusus di Taliabu yang artinya itu sajian. Jadi Basanaho TV itu menyajikan informasi, peristiwa. Nah, opini gitu ya. Betul. Baik, luar biasa teman-teman. Beta sen tahu soal beta ketemu bukan ke pengamat, tapi ketemu coba untuk mendeteksi hasil ya. Yang pertama itu teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe. Siap, makasih. Basanaho TV. Siap, makasih. Dan kalau share itu harus sebanyak-banyak ya. Harus sebanyak-banyaknya. Biar yang seperti Bang Rey kan bermanfaat. Kalau ini bisa nyampe. Informasinya bisa nyampe. Betul, karena begini, karena kalau hal-hal baik itu hanya cuma di tangan kita, itu kita dosa juga, Bos. Betul. Begitu. Betul Bang Rey. Sebat dulu. Oke Bang Rey, langsung aja kali Bang Rey. Yang pertama soal debat semalam. Sebelumnya itu kan orang bilang bahwa Gibran ini nggak bisa bicara. Kan statement dia ketika ditanya soal wartawan, beliau ya jawabnya begitu aja. Sudah ya nanti bla bla, pendek-pendek aja. Dari situ kan orang bilang, oh Gibran ini nanti debat berhadapan dengan profesor. Iya kan? Iya. Profesor Mahfud MD, wakil dari Mas Ganjar. Terus seorang politisi tulen dan sekaligus ketua partai. Caimin wakilnya Bang Anies Baswedan. Ternyata mereka dua itu orang-orang hebat lah, senior lagi. Abang-abang lagi Pak D, Pak Le itu kalau kami di Jawa itu bilang Pak D, Pak Le. Jadi kalau Gibran panggil mereka berdua itu Pak Le dan Pak D. Oke. Kalau di Taliabu panggilnya Om sama sama Bapak lah begitu. Bapak atau orang yang lebih tua. Lebih tua lah ya. Kalau kami di Jawa beda lagi. Oke, siap orang Jawa. Oke, lanjut. Baik. Hasilnya semalam, katong semua lihat. Nah, bagi beta bahasa-bahasa atau prediksi negatifnya orang terhadap Gibran dalam debat itu terjawab. Jauh sebelum itu, sebelum 2 bulan, 1 bulan sebelum debat, beta bilang, nanti Gibran ini kan mantan wali kota, Bos. Artinya soal debat, kan waktu calon wali kota juga beliau debat kandidat. Pernah juga kan? Iya dong. Masa urusan debat dia nggak bisa? Gitu. Nah, ini konteksnya debat, judulnya debat. Nah, kalau debat Gibran bisa dan hasilnya tadi malam tuh bisa. Berarti asumsi orang yang kemarin soal dia nggak bisa itu terbantahkan. Begitu. Itu poinnya kalau kita pakai judulnya debat. Gibran lumayan mampu tadi malam. Abang lihatnya keren ya? Ya lumayan keren lah gitu kan. Cuma kalau
dia diperhadapkan dengan teman-teman aktivis, Oke. apalagi levelnya PB begitu ya, pengurus Siap. besar, itu kan pasti Gibran kalah juga gitu. Kalah ya, pasti Iya dong. dipertelin habis-habisan. Habis dong. itu, karena teman-teman aktivis itu pasti ya dari komisariat aja mereka terbiasa dengan diskusi dan debat. Apalagi sampai PB ya. Iya, dan mereka melewati semua itu, jenjang itu. Ada kalau di HMI di komisariat itu apa? Kalau di cabang kan konverca, forum-forum resmi itu kan pasti orang debat di situ. Jadi kalau teman-teman aktivis belajar debat sudah dari sana. Udah selesai mestinya ya. Udah tuntas gitu. Nah, mungkin Caimin juga begitu, Kadam Mahfud dulu begitu di HMI kan begitu. Mereka kan aktivis kan? Ya. Iya. Jadi karena faktor tua, ini kan juga ya udahlah, ini di umum kita mainin begini aja lah. Begitu, nggak usah terlalu serius. Oke. Begitu. Kalau judulnya debat. Yang pertama kan. Siap. Yang kedua adalah Mas Gibran kalau debat tadi sudah clear, tapi narasi yang dibangun ini kan juga harus seimbang dengan debat kita. Nah, semalam kita lihat pertanyaan ditanya apa, jawabannya apa. Begitu. Ada itu. Apalagi narasinya semalam dia jebak pakai istilah apa semalam itu ya, pakai bahasa Inggris itu ya. Karena itu bukan bahasa Indonesia, kita nggak ngerti juga itu kan. Gitu. Nah, kepanjangannya beliau nggak sampaikan, tapi yang pendeknya aja. Itu sama seperti dulu Pak Jokowi menanyakan ke Pak Prabowo juga hal yang sama, cuma singkatnya aja, kepanjangannya enggak. Jadi terjebak juga begitu. Dan itu viral setelah debat itu. Nah, dulu bapaknya begini, anaknya sekarang begini, menjebak. Jadi kalau debat oke, tapi narasi debatnya jauh lah. Gitu. Makanya kalau kita bilang Gibran ini lagi disuruh belajar. Gibran lagi disuruh belajar. Untuk disiapkan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Sabar Bang, ini Abang udah membangun sebuah statement baru bahwa soalnya dia persiapan untuk gubernur dan itu latihan. Abang yakin sekali dia ini untuk gubernur? Saya pastikan Gibran ini tidak serius untuk dicalonkan jadi wakil presiden. Oke. Begitu. Kalau serius, itu sudah dari jauh-jauh hari Pak. Gitu mesti. Begitu. Tapi ini last minute kan baru disiapin begitu. Masa nggak ada toko-toko lain kan banyak yang punya kapasitas untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo begitu. Atau kalau memang ini serius Gibran, pasti segala hal digerakkan. Ini kan nggak ada. Tapi ada yang adik lihat tadi malam, dia bilang bahwa kelihatannya dia ingin menegaskan soal jangan banyak retorika dong, harus aksen. Apakah gaya dia kayak gitu penting? Itu betul. Cuma kan masalahnya itu kan hari ini orang lagi kan itu kira-kira timnya ya kan atau lembaga survei yang mendukung mereka mungkin kisi-kisi. Kamu ngomong gini aja bos, karena masyarakat sekarang itu sudah jenuh dengan bahasa-bahasa para politisi, para tokoh-tokoh yang hanya cuma bicara tapi prakteknya nggak ada. Jadi ketika bahasa itu dikeluarkan, orang pasti senang. Nah, yang menjadi problemnya adalah narasi yang dibangun, bahasa yang dibangun, kata-kata yang dibangun, dan pikiran-pikiran yang dibangun oleh Gibran ini tidak layak jadi seorang calon wakil presiden. Bingung kita bos. Gak layak. Cocok beliau jadi gubernur DKI Jakarta. Artinya gubernur juga itu kan pejabat publik. Iya, tapi kan levelnya minimal masih provinsi. Gak malu-maluin lah di dunia internasional bos. Oke. Ini presiden ya? Ini wakil presiden. Wakil presiden Pak. Ini bukan gubernur atau wali kota Solo bos. Oke Bang. Begitu. Lalu kalau bicara soal Pak nomor 1 ya, Pak Muhaimin. Saya pikir ya yang jadi masalah itu satu sebenarnya, tidak ada komitmen antara
presiden dan wakil presiden, yaitu ketika Pak Anies menolak IKN, Oke. iya kan, secara tidak langsung beliau selama ini narasinya menolak IKN, apalagi partai pendukungnya yaitu PKS juga menolak, Oke. tetapi beliau kan